Oke, Ibu kedengeran suara adanya? Ya, kedengeran. Oke, kita mulai aja ya Bu, dari pembukaan dulu. Bulan Ramadan sebagai bulan penuh berkah, bertabur pahala, sehingga sangat dianjurkan nih untuk kita benar-benar memaksimalkan waktu sebulan penuh ini untuk beribadah dan tetap produktif nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nggak terasa kita udah di akhir bulan Ramadan nih. Nah, karena itulah hari ini kita akan membahas terkait hal atau kebiasaan baik yang harus terus ada dan kita pelihara hingga sesudah Ramadan ini pada tahun ini berakhir. Oke, selamat datang di podcast rutin Bincang Cerdas, Suntik Vaksin Literasi Cerdas Sepanjang Hayat. Nah, podcast ini merupakan podcast rutin perpustakaan KPW Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang bersama di sini relawan Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Saras. Halo Ibu. Ya, di sini kita kenal Bu Saras sebagai mentor habit hebat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabelnya masih di rumah. Masih ke-mute, Mbak. Oke, tadi kan kita kenal Ibu nih sebagai mentor habit hebat yang keren banget ya. Ibu perkenalan dikit dong, boleh ya? Ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya, saya Saraswati, domisilinya sekarang di Purbalingga, Jawa Tengah. Aktivitas sehari-hari sebenarnya ibu rumah tangga sih, tapi kegiatan di luar paling sibuk berkomunitas seperti itu, dan memang senang dengan mempelajari hal yang baru atau mempelajari ilmu itu senang. Gitu. Itu sih Mbak. Anak baru 1, umur 3 tahun setengah ini. Masya Allah. Oke Bu, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol di sini bareng kami, para relawan perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Nah, langsung aja ya Ibu, kita ke hal-hal yang mau kita obrolin nih Bu. Sedikit kilas balik nih selama bulan Ramadan. Kira-kira apa hal atau pelajaran yang sebenarnya nih harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari agar bulan penuh berkah ini tidak berlalu begitu saja? Ya, kalau berbicara tentang Ramadan ya, tentunya kita semua tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa gitu ya, di antara 11 bulan yang lainnya gitu. Jadi Allah sudah mengkhususkan bulan Ramadan ini hadir di tengah-tengah kita sebagai rezeki untuk kita, dan di dalamnya kita benar-benar diberi kesempatan oleh Allah untuk membina diri, menggembleng diri gitu ya, membiasakan diri dengan hal-hal yang produktif dan ibadah-ibadah yang luar biasa gitu ya, dengan balasannya juga yang luar biasa. Tentunya kalau hal baik apa, kita merubah mindset dulu sih Mbak. Jadi kita benar-benar tahu gitu bahwa Ramadan itu bulan yang istimewa, bulan Ramadan itu bulan dimana kita dibina, digembleng, memulai kebiasaan yang baru, sehingga kita ketika kita sudah memulai kebiasaan-kebiasaan bagus nih ya, ibadah gitu ya, terutama ibadah gitu. Nah, harapannya setelah keluar dari Ramadan itu kita bisa tetap dengan habit yang sudah kita bina di Ramadan ini gitu. Jadi Allah sudah memberikan kesempatan untuk kepada kita memaksimalkan Ramadan, sehingga di 11 bulan itu, 1 bulan itu bisa menjadi bekal hidup kita di 11 bulan berikutnya, seperti itu. Itu jadi mindsetnya itu dulu sih gitu. Jadi kita harus merubah gitu, bahwa Ramadan ini benar-benar bulan yang berbeda dengan bulan yang 11 bulan lainnya, seperti itu. Gitu sih Mbak. Ya Bu, intinya di bulan ini tuh bisa jadi awal bulan kita untuk memulai kebiasaan-kebiasaan untuk terus produktif ya Ibu. Oke.
kan karena ini adalah bulan yang istimewa tadi disebutkan ya Ibu. Kira-kira apakah ada trik khusus nih Bu yang kita balik ke sebulan belakang ini, trik khusus agar tetap produktif selama bulan Ramadan, apalagi di pagi hari nih Bu, dimana kan cobaannya Masya Allah ya kalau di bulan puasa ini gitu, untuk pagi hari merupakan sebuah awal kita memulai hari-hari kita untuk berkegiatan. Jadi di Ramadannya ya, kalau di Ramadan itu kita jadi sebenarnya sebelum bulan Ramadan itu kita sudah mempersiapkan, sebaiknya sudah mempersiapkan diri gitu. Bahkan para sahabat Nabi itu dulu 2 bulan sebelumnya itu udah maksimal ya, paling telat itu 2 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan kayak gitu. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan, kita kan jadi ada kesiapan nih gitu ya, bahwa bulan Ramadan itu kita seperti yang tadi ya, bulan Ramadan itu bulan yang berbeda dengan 11 bulan lainnya, dan harus kita persiapkan, harus kita sambut kedatangannya gitu ya. Setelah kita tahu, jadi kita yang pertama itu ilmu dulu, mengilmui bahwa Ramadan itu bulan yang istimewa, kemudian keistimewaannya apa aja, kemudian keutamaan Ramadan apa aja, kemudian kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan juga apa aja. Setelah kita tahu ilmunya kan kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyambut itu, kita juga harus menyiapkan strong why kita gitu. Apa sih alasan kita beribadah di bulan Ramadan? Kemudian kita menyusun tujuan gitu. Kita kan kalau misalnya masuk bulan Ramadan sebulan itu kan kayaknya cepet banget ya, nggak terasa gitu. Kalau kita nggak punya tujuan, ya udah gitu. Maksudnya ibadah gitu ya. Mungkin 10 hari pertama masih semangat, 10 hari kedua udah mulai loyo, apalagi kita sebagai wanita ada saat-saatnya berhalangan seperti itu ya. Nah, di situ kadang momen kritisnya gitu, kalau lagi berhalangan kita kadang ibadahnya itu kan agak berkurang gitu. Nah, bagaimana kita menjaganya itu. Nah, ketika kita sudah mempunyai goal gitu ya, tujuan yang ingin dicapai di bulan Ramadan, itu kita seenggaknya sudah ada ancang-ancang gitu. Oh, saya mempunyai goal misalnya khatam Quran 2 kali atau 1 kali gitu. Berarti apa nih yang saya harus lakukan untuk bisa mencapai tujuan saya ini, seperti itu. Jadi itu salah satu saja ya, misalnya khatam Quran. Sedangkan ibadah di bulan Ramadan itu kan banyak sekali ya. Jadi ya zikir, ya baca Quran, ya sedekah gitu ya, ya sholat malam dan yang lain-lainnya seperti itu. Kemudian setelah menentukan tujuan juga, kita jangan lupa jangan sendirian gitu. Jadi ketika beribadah sendirian itu kan kadang ketika kita semangat, tapi ketika kita down, benar-benar down, nggak ada yang mengingatkan seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita mempunyai teman seperjalanan yang mempunyai tujuan yang sama gitu. Tujuan boleh beda, tetapi istilahnya tujuan akhirnya kan sama ya. Kita bulan Ramadan itu kan tujuan akhirnya sebenarnya untuk memperoleh takwa gitu. Tapi caranya aja berbeda. Ada yang mungkin memperoleh takwanya dengan Qur'annya, ada yang dengan menuntut ilmunya misalnya, ada yang dengan sholatnya misalnya. Jadi cara-caranya itu bisa berbeda-beda, tetapi tujuannya itu sama-sama untuk memperoleh takwa gitu. Jadi adanya teman atau komunitas juga ini bermanfaat banget sih. Jadi misalnya kita sama teman-teman kantor gitu, ayo bikin habis subuh kita tilawah bareng misalnya, atau zikir pagi bersama gitu, itu kan akan lebih memberikan semangat untuk kita melakukan ibadah seperti itu. Wah, iya Bu, ini bisa jadi catatan banget nih ya untuk tahun depan kita, sahabat Nabi aja, sahabat Rasulullah aja itu mempersiapkannya itu 2 bulan sebelumnya ya Bu, dari segi ilmu, apa saja ibadah-ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan, jangan sampai disia-siakan gitu ya Bu. Oke. Nah, itu tadi kan di bulan Ramadannya ya Bu. Nah, setelah ini kan udah mulai akhir-akhir nih, gimana sih strategi kita itu untuk tetap semangat membawa semangat beribadah kita dan produktivitas ke depannya nih Bu, yang ada? Ya, karena kita itu kan sebenarnya Ramadan itu bulan latihan kita ya, jadi harapannya kita setelah Ramadan itu kita tetap semangat dan bisa membawa ruh Ramadan itu di 11 bulan selanjutnya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga ya tetap balik lagi ke pola pikir sih Mbak, ke mindset gitu. Kita perbaiki kita harus paham bahwa tugas kita di dunia ini, kita diturunkan oleh Allah ini adalah untuk beribadah kepada Allah
di setiap saat gitu, tidak hanya di bulan Ramadan saja seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah meyakini bahwa tugas kita di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, tidak hanya di bulan Ramadan, maka itu akan menjadi salah satu kunci pertama ya. Kemudian kita juga ketika masih ada di bulan Ramadan, jadi kita benar-benar memperbaiki diri nih di bulan Ramadan ini secara optimal gitu. Jadi bayangkan bahwa Ramadan yang kita lalui ini adalah Ramadan kita yang terakhir gitu. Jadi ketika Ramadan kita yang terakhir kan kita akan optimal ya beribadah, bermunajat kepada Allah seperti itu. Kemudian selanjutnya syukuri juga bahwa Allah itu sudah memberikan rezeki atau mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Jadi itu patut kita syukuri karena banyak di antara kita yang tahun lalu masih sama-sama puasa dengan kita, tetapi tahun ini mereka sudah tiada gitu ya. Jadi bisa jadi itu tahun depan mungkin giliran kita gitu. Kita kan siapa yang tahu ya. Jadi syukuri benar-benar bahwa Ramadan ini adalah rezeki atau karunia dari Allah untuk kita gitu. Kemudian yaitu perbaiki makna Ramadan dan makna Allah gitu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi hambanya Ramadan, jangan sampai kita itu menjadi hambanya Ramadan gitu. Jadi pahami bahwa kita itu sebenarnya hambanya Allah gitu yang beribadah kepada Allah setiap saat gitu. Kalau misalnya kita menjadi hambanya Ramadan, ya udah kita semangatnya di Ramadan aja gitu. Tapi abis lewat Ramadan kita loyo lagi gitu. Nah itu kalau misalnya seperti itu berarti kita menjadi hambanya Ramadan gitu. Tapi perbaiki mindset bahwa kita itu hambanya Allah gitu, bukan hambanya Ramadan. Kalau misalnya kita paham bahwa kita hambanya Allah, kayak yang tadi yang pertama saya bilang ya, tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah kapanpun, dimanapun, di bulan apapun gitu. Insya Allah itu akan menjadi langkah kita, tahapan pijakan kita gitu. Kita akan mengingat, oh saya ini bukan hambanya Ramadan gitu. Jadi nggak hanya Ramadan saja saya semangat gitu. Iya memang di Ramadan kita harus semangat ya, karena memang pahalanya banyak sekali, keutamaannya banyak sekali. Kemudian juga untuk bisa membangun kebiasaan baik juga seperti itu. Tapi setelah Ramadan itu balik lagi, kita ini bukan hambanya Ramadan, kita ini bukan hambanya Allah. Jadi ya kita harus beribadah setiap saat seperti itu. Kemudian selain itu juga kita harus mencas keilmuan kita juga gitu. Jadi kita jangan lagi, kalau Ramadan itu kan kajian-kajian keilmuan itu banyak sekali ya. Nah selain bulan Ramadan juga kita sebaiknya mencari juga kajian-kajian gitu ya, kita mericas energi kita, rohani kita gitu dengan ikut kajian agama seperti itu. Kemudian ya itu sama aja berkumpul dengan orang-orang solih gitu. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang solih kan ruhnya tetap ada ya, tetap bisa memberikan semangat seperti itu. Gitu sih Mbak. Wah, baik Ibu. Berarti bisa dibilang Ramadan ini bisa menjadi salah satu titik awal kita untuk menjadi pengingat lagi bahwasanya gimana sih caranya kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang menikmati beribadah itu sendiri ya Mbak. Yeah. Terus tadi kan kita udah ngomongin nikmatnya beribadah, gimana caranya tetap benar-benar memaksimalkan itu Mbak. Lalu bagaimana sih strategi untuk kita dapat menyeimbangkan antara produktivitas kehidupan sehari-hari dengan produktivitas beribadah ini sendiri? Jadi sebenarnya kalau ini ya, jadi kita kan kadang perannya itu nggak hanya hamba Allah ya, kita peran juga sebagai mungkin ada yang karyawan gitu, ada yang jadi ibu, ada yang jadi istri kayak gitu ya. Jadi misalnya bagaimana kita menyeimbangkan peran-peran itu seperti itu ya Mbak. Jadi perlu kita pahami juga bahwa ibadah itu kan tidak hanya ibadah yang mahdoh ya, istilahnya kayak sholat, puasa, zakat, itu kan ibadah-ibadah yang sudah tertulis gitu, sudah diwajibkan gitu. Tetapi ada pula ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh atau ibadah-ibadah yang tidak tertulis di dalam kitabnya gitu, tetapi itu udah tergolong ibadah, kayak misalnya kita mencari ilmu gitu ya, kita bekerja seperti itu, kemudian kita mengurus anak misalnya di rumah tangga, kemudian kita berbakti kepada orang tua, itu juga kan termasuk ibadah gitu. Jadi kiatnya itu ya salah satunya niat sih Mbak, di niatnya itu. Karena kan yang membedakan antara kita ibadah atau bukan kan kadang niatnya ya. Kita misalnya sama-sama makan gitu, yang satu baca bismillah, yang satu nggak baca bismillah, itu kan
udah kehitung beda ya, walaupun sama-sama kenyang gitu, tapi yang satu kehitung ibadah gitu ya. Jadi walaupun dia kenyang tapi kehitung ibadah juga karena dia mengucapkan bismillah, kemudian setelah selesai membaca doa kayak gitu ya, dibandingin dengan orang yang satunya yang dia ya udah makan aja gitu ya, nggak ingat Allah gitu. Jadi ketika kita meniatkan aktivitas yang kita lakukan itu dengan ingat kepada Allah dengan ucapan bismillah, insya Allah itu akan terhitung ibadah juga gitu. Tentunya aktivitas-aktivitas yang mubah ya, yang diperbolehkan dan tidak dilarang kayak gitu. Jadi insya Allah apapun aktivitas kita, selama aktivitas itu tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu ya, selama aktivitas itu baik, bermanfaat gitu. Ketika kita niatkan untuk Allah, insya Allah itu akan ada pahalanya sendiri untuk kita gitu. Jadi jangan takut misalnya, aduh aku kan kerja misalnya 8 jam sehari gitu ya, beda dengan orang yang mungkin di rumah aja bisa fokus baca Quran gitu ya, bisa fokus zikir gitu. Nah, ya itu di niatnya itu. Jadi niatkan kalau misalnya ketika kita bekerja misalnya, saya bekerja ya karena Allah ya. Atau enggak misalnya yang laki-laki ya, saya bekerja ya karena ingin menafkahi keluarga saya gitu. Nah, itu kan udah kalau misalnya kita diniatkan karena Allah gitu ya, itu insya Allah kita akan dapat pahalanya juga. Gitu, Mbak. Jadi ibadahnya itu nggak terpatok ke ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah saja gitu, tetapi sesuatu hal yang mubah pun kita bisa bernilai ibadah kalau memang tidak melanggar syariat dan itu kita niatnya karena Allah seperti itu. Iya Ibu, berarti kuncinya di niat, apalagi jika pekerjaan kita atau ilmu yang kita cari itu bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita ya Bu. Lalu tidak jarang juga ya Bu, walaupun kita semua paham bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana kita harus benar-benar memaksimalkan waktu, namun seringkali juga kita terjadi nih kegagalan produktif di dalam bulan Ramadan ini gitu. Ya daripada kita menyesali berlarut-larut gitu ya Bu. Nah kira-kira gimana nih strategi kita supaya ya udah nggak apa-apa bulan Ramadan ini mungkin kita belum menemukan titik produktivitas kita. Lalu setelah bulan Ramadan nih apa nih strategi yang bisa kita mulai untuk ayo produktif lagi baik di kehidupan sehari-hari sembari juga dengan ibadah kita. Yang pertama, kalau misalnya ini udah lewat Ramadannya ya, dan kita ngerasa, aduh Ramadan saya kok belum maksimal gitu ya, gimana ya gitu. Nah, balik lagi ke ini sih, jadi yang pertama kita muhasabah dulu ya, refleksi bagaimana perjalanan kita selama 1 bulan Ramadan gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita menyesali diri, kita harus mensyukuri diri dulu sih. Jadi kita bersyukur dulu, alhamdulillah sudah dipertemukan dengan Ramadan, alhamdulillah saya sudah berkesempatan ibadah di bulan Ramadan tahun ini gitu ya, yang mungkin tidak dirasakan oleh teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita gitu. Jadi syukuri dulu, tetap syukuri, tetap apresiasi apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan gitu ya. Adapun kita ini juga kalau bisa sih dicatat juga gitu, oh selama Ramadan apa yang sudah baik, apa yang belum baik gitu, kemudian kita rancang nih gitu, tujuannya misalnya kita ingin di Ramadan tahun depan gitu ya, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan, apa nih yang harus saya perbaiki gitu. Jadi kita catat nih, udah mulai gitu. Apa yang perlu saya perbaiki, kemudian kebiasaan apa ya yang sekiranya akan membantu saya untuk bisa produktif ketika bertemu dengan Ramadan, atau kebiasaan apa ya yang perlu saya hilangkan agar saya bisa produktif di bulan Ramadan nantinya gitu. Jadi kadang kan kebiasaan kan itu ya, kita membangun kebiasaan baik atau kita mendelete gitu ya, meremove kebiasaan yang buruk gitu. Kadang kan kita susahnya itu ya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang produktif seperti itu. Jadi perlu kita catat gitu ya, perlu kita catat dulu itunya. Kemudian ketika sudah ketemu gitu, balik lagi ke ini, niat kita dan temukan strong way gitu. Temukan strong way-nya. Karena kalau misalnya kita nggak punya strong way, itu kita akan cepet banget loyonya gitu, down-nya itu cepet banget. Tapi ketika kita punya strong way, alasan yang kuat gitu, kenapa kita harus berubah, kenapa kita harus mulai melakukan kebiasaan baik, itu akan istilahnya ketika kita loyo, oh kita ingat lagi alasannya gitu ya. Jadi balik lagi ke situ, nanti kita
akan semangat lagi kayak gitu. Kemudian selain strong way, kita juga perlu menemukan ilmunya gitu. Jadi kenapa sih saya harus melakukan ini gitu ya? Ilmu-ilmu yang bisa memperkuat kita untuk berubah seperti itu. Kemudian juga temukan kalau yang udah pernah disampaikan mungkin ya sama Mbak Husna ya tentang materi di Habit Hebat gitu ya. Jadi temukan orang atau role model yang sudah berhasil melakukan kebiasaan atau sudah produktif gitu. Jadi kita menemukan orang yang misalnya kita bisa mencontoh dia gitu ya, agar kita bisa mencontoh yang baiknya gitu. Jadi entah itu di produktivitasnya atau apapun itu yang berhubungan dengan kebiasaan atau hal yang ingin kita rubah tersebut kayak gitu. Itu sih Mbak. Oke, baik Ibu. Tadi ini ada banyak hal yang bisa saya catat nih. Pokoknya kita mempersiapkan bulan yang istimewa ini dan intinya sepanjang hidup kita itu sebenarnya istimewa ya Bu ya, untuk meraih cintanya Allah, meraih surganya itu sendiri. Nah, lalu Bu terkait dengan tadi kan kita ibaratnya sudah lewat nih bulan Ramadannya. Nah, terkait produktivitas di pagi hari nih Bu, kadang-kadang kan ada beberapa hal yang saya dengar, misalnya kayak aku nih lebih produktifnya itu di malam hari gitu, jam 12 ke atas. Kalau pagi tuh biasanya ngantuk, biasanya nggak semangat, masih masih pengen nempel sama kasur gitu. Itu kira-kira gimana sih Bu cara kita menghadapi kemalasan di pagi hari ini gitu? Memang tipe-tipe orang kan kadang beda-beda ya. Ada yang dia kayak istilahnya tipe kalong gitu. Jadi dia on fire gitu, maksudnya semangat itu di malam gitu. Jadi sukanya begadang gitu ya. Terus nanti tapi di pagi harinya nanti dia ngantuk gitu ya, maksudnya dia agak loyo gitu. Karena memang ya wajar gitu ketika dia kurang bersemangat di pagi hari karena memang waktu istirahatnya juga kurang karena semalam juga begadang gitu. Jadi kalau misalnya memang kita ingin bersemangat di pagi hari, tentunya ini juga yang perlu diperhatikan gitu. Jadi kita nggak mungkin kan misalnya semalam udah begadang gitu ya, udah ngerjain apa gitu ya, terus paginya kita tetap memaksakan diri untuk semangat gitu, nanti itu badan kita yang kasihan gitu. Jadi maksudnya badan kita yang kasihan gitu, tubuh kita juga perlu istirahat gitu ya, perlu seimbang gitu, seperti itu. Kalau misalnya memang kita ingin produktif di pagi hari gitu, ya satu lagi, maksudnya balik lagi gitu, temukan alasan kenapa sih saya harus produktif di pagi hari gitu. Kenapa sih saya harus semangat di pagi hari gitu. Kalau misalnya kita sudah menemukan strong way-nya, tentunya kan kita akan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai ya, kayak misalnya tidur terlalu larut gitu ya, atau kebanyakan begadang gitu. Itu kan kita akan meminimalisir itu gitu, karena aku harus produktif nih, aku harus bangun nih pagi-pagi, harus seger nih gitu. Nah, gimana caranya aku biar segar gitu? Yang pertama itu kan ya tidurnya cukup, kemudian asupan makanan juga cukup, gitu ya. Tubuh kita bugar, sehat, gitu. Kalau misalnya kita sakit juga kan kita itu akan mengurangi produktivitas kita juga seperti itu. Kemudian ya itu kita yakini juga sebenarnya kalau misalnya di Islam sendiri pun itu Allah itu kayaknya memang mengistimewakan waktu pagi gitu, karena ada beberapa juga ya yang saya catat gitu, diantaranya Rasulullah SAW juga mendoakan umatnya keberkahan di pagi hari. Jadi beliau itu bersabda gitu ya, berdoa gitu bahwa ya Allah berkahilah untuk umatku waktu pagi mereka. Berarti kan ketika Rasulullah sampai mendoakan umatnya untuk mendapatkan keberkahan di pagi hari, berarti kan pagi hari itu sesuatu hal yang istimewa gitu ya. Kemudian banyak ya hal-hal atau ibadah yang dikerjakan di pagi hari yang itu mempunyai keutamaan atau keistimewaan. Contohnya kayak di dalam surat Al-Isra ayat 78 itu, penggalannya itu sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh itu kan ada di pagi hari ya, dan itu sholat subuh itu termasuk sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Kemudian ada juga hadis gitu ya, dari hadis riwayat Muslim itu bahwa 2 rakaat fajar atau sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, seperti itu. Kemudian ada juga hadis yang lainnya yang menyatakan ya, jadi barang siapa yang menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid,
kemudian ia duduk berzikir mengingat Allah hingga matahari terbit, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka ia mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen dapat pahala haji dan umroh, ya udah sholat jamaah subuh di masjid, kemudian jangan langsung pulang gitu ya, zikir dulu gitu ya. Kemudian kalau kita berdiam di masjid kan nggak mungkin ya kita istilahnya nonton sesuatu yang sia-sia gitu kan, nggak mungkin. Otomatis kan aktivitasnya itu aktivitas ibadah seperti itu. Dan setelah zikir, kemudian ketika matahari terbit, itu disebutnya sholat syuruk ya. Ketika matahari terbit kita sholat 2 rakaat, itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh seperti itu. Kemudian ada juga hadis lainnya yang mengungkapkan dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa setiap awal pagi itu saat matahari terbit Allah menurunkan 2 malaikatnya ke bumi. Lalu salah satu dari malaikat itu berkata, ya Allah berikanlah karunia orang yang menginfakkan hartanya berganti kepada orang tersebut yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan malaikat yang satunya berkata juga nih gitu, ya Allah binasakanlah orang-orang yang bakhil atau kikir. Jadi pahalanya ketika kita berinfak, makanya kan ada juga gerakan sedekah subuh gitu ya, kan ada ya, maksudnya gerakan sedekah subuh karena memang pahalanya itu nyata gitu, ada gitu di dalam hadis bahwa ketika kita bersedekah di waktu fajar ya, di subuh gitu, itu akan didoakan oleh malaikat seperti itu. Itu beberapa hal saja ya Mbak, dari segi istilahnya dari segi agama gitu ya, bahwa betapa istimewanya waktu pagi itu gitu. Jadi alangkah kita rugilah ya kalau misalnya kita melewatkan waktu subuh, waktu pagi itu dengan hal-hal yang tidak produktif gitu. Itu sih Mbak, itu yang dari segi agama kayak gitu. Kemudian kalau misalnya dari segi ininya juga, istilahnya ketika kita beraktivitas di pagi hari kan istilahnya kita lebih segar ya, lebih semangat juga seperti itu. Itu sih. Jadi itu mungkin yang bisa memotivasi kita agar kita bisa semangat untuk produktif di pagi hari. Gitu. Iya Ibu, intinya kebiasaan-kebiasaan itu dibangun dari sekarang sedini mungkin kalau bisa gitu ya Bu. Berarti untuk mempersiapkan Ramadan tahun depan nih, beberapa catatan. Seorang sahabat Rasulullah aja yang dekat dengan Rasulullah itu mempersiapkannya 2 bulan sebelumnya ya Bu. Apalagi maksimal, ada lagi yang saya udah dari bulan-bulan sebelumnya itu udah mempersiapkan gitu. Jadi paling lambat itu mereka 2 bulan sebelumnya gitu. Iya, apalagi kita yang manusia akhir zaman yang sangat mudah lalai ini gitu. Kalau bisa dimulai dari selesai nih bulan Syawal langsung mulai dicatetin nih, yang kayak tadi Ibu bilang, kita refleksi, kita bersyukur dulu kita udah ketemu nih sama bulan Ramadan tahun ini, semoga kita ketemu lagi di tahun depan. Lalu juga mulai kita dicatat apa yang mau diperbaiki, apa yang mau dipertahankan di 11 bulan berikutnya ini. Lalu juga kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dibangun untuk menyambut lagi yang tahun depan, lalu juga kita temukan strong why-nya, sehingga niat kita nih jadi kuat ya Bu, jadi nggak goyah. Lalu juga yang terpenting adalah ilmunya nih Bu, ketika kita tahu ilmunya nih, kayak tadi Ibu udah sharing terkait seberapa berharganya waktu di pagi hari itu, kita jadi oh iya rugi banget nih gitu untuk melewatkan hal-hal produktif yang bisa kita lakukan. Oke Ibu, Masya Allah sekali ulasannya luar biasa. Terima kasih Ibu yang udah jauh-jauh. Ibu domisilinya di Cirebon ya Ibu? Kalau Cirebon asalnya, kalau domisilinya di Purbalingga, Jawa Tengah. Karena suami kerjanya di Purwokerto. Oh, iya. Oke Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami. Semoga pembicaraan kita hari ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya untuk bisa menyambut Ramadan tahun depan dengan lebih maksimal lagi, sebagai refleksi untuk kita bersama juga agar lebih baik lagi nih 11 bulan ke depannya. Oke Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyaksikan podcast Bincang Cerdas bersama relawan Perpustakaan Bank Indonesia dan Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Semoga ini bisa menjadi suntik vaksin literasi sehingga menjadikan kita cerdas sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.